Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, hari ini hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 kita bertemu lagi di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11. Nah, jika minggu kemarin kita belajar tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah, nah pada pagi hari ini kita berganti tema ya, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Nah, berdoa dimulai. Nah, seperti yang Bu Risma jelaskan tadi bahwasanya minggu kemarin kita belajar tentang apa? Tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Bu Risma ingin mengulas sedikit tentang materi minggu lalu terkait dengan iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kemarin termasuk ke dalam ruang lingkup apa? Ke dalam ruang lingkup akidah. Akidah itu sendiri sebagai fondasi keimanan kita. Bagaimana implementasinya? Implementasi iman itu terbagi menjadi 3, yaitu iman di dalam hati, iman di lisan, dan di dalam perbuatan. Lalu bagaimana dengan kaitannya dengan iman kepada Rasul-Rasul Allah? Nah, salah satunya yaitu kita meyakini dalam hati bahwa Rasul-Rasul Allah itu merupakan utusan-utusan Allah. Kemudian kita lisankan dalam syahadat Rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kita juga mengimplementasikan nilai-nilai yang terdapat pada Rasul-Rasul Allah ke dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya. Kemudian ada sifat-sifat Rasul, ada sifat wajib, ada sifat mustahil, dan ada sifat jaiz. Kemarin sifat wajib apa saja? Kemarin sifat wajibnya Rasul ada siddiq, ada amanah, ada tabligh, dan ada fatonah. Kemarin siddiq artinya apa? Ya, siddiq kemarin artinya adalah benar. Kemudian amanah dapat dipercaya. Kemudian ada tabligh, menyampaikan, dan yang terakhir adalah fatonah, yaitu cerdas ya. Mesti ingat ya. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita berganti tema di bab hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Jadi setelah anak-anak belajar tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, Bu Risma harapkan yang pertama anak-anak dapat menjelaskan makna tentang hormat dan patuh kepada orang tua yang tercantum dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Kemudian anak-anak juga bisa mengidentifikasi hadis-hadis terkait dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian yang ketiga, anak-anak dapat mengidentifikasi contoh perilaku atau sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian yang keempat, anak-anak dapat menganalisis hikmah dan manfaat dari sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, berbicara tentang orang tua, berbicara tentang hormat kepada orang tua, ini sangat urgent, sangat penting, dan banyak sekali dimuat dalam Al-Quran dan hadis-hadis terkait. Nah, apa saja itu? Kita akan mengulas. Yang pertama yaitu Quran surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Bisa dibuka ya bukunya anak-anak. Kita ketahui bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibra
أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Shadaqallahul Adzim. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya Allah dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah kepada selain Allah. Jadi sudah jelas ya bahwasanya Allah itu memerintahkan. Jadi kalau Allah sudah memerintahkan itu artinya kita harus melaksanakan. Dan apabila kita tidak melaksanakan maka kita akan mendapatkan dosa. Nah, salah satu perintah Allah yaitu untuk tidak menyekutukan Allah, tidak menyembah kepada selain Allah. Mengapa demikian? Menyembah kepada selain Allah itu termasuk perbuatan syirik. Perbuatan syirik itu sendiri merupakan dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sekali-kali anak-anak itu menyekutukan atau menyembah kepada selain Allah. Banyak sekali contoh perilaku kecil yang mengindikasikan bahwa kita itu sudah berperilaku syirik. Misalnya apa? Misalnya kita percaya kepada ramalan bintang-bintang, kemudian kita mempercayai ajaran saji, kemudian memanggil arwah untuk penyugihan dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk dalam perbuatan dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah. Nah, dari Quran surah Al-Isra ayat 23 ini juga di samping Allah memerintahkan manusia untuk tidak menyembah kepada selain Allah. Nah, di sini tertera bahwasanya dan hendaklah berbuat baik kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana. Jadi kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Ya, jadi orang tua itu jika orang tua kita itu apapun kondisinya, berapapun usianya, itu tetap orang tua kita. Jadi kita harus bersikap baik, sopan, berkasih sayang dan tidak mengutarakan hal-hal yang bersifat menyakiti hati mereka. Misalnya dalam surat Al-Isra ini disebutkan dan jangan sekali-kali kamu mengucapkan kata ah. Nah, dan jangan sekali-kali kamu mengucapkan kata ah. Ah di sini konteksnya luas ya anak-anak. Jadi tidak hanya ah, tetapi perkataan yang dapat menyinggung hati orang tua kita. Misalnya disuruh untuk membeli beras, ntar dulu saya masih bermain game. Kalau ditinggalkan nanti saya bisa kalah. Tidak boleh seperti itu. Kita harus tetap memprioritaskan kebutuhan orang tua kita, karena orang tua memiliki hak terhadap anaknya yaitu. Dan kita juga memiliki kewajiban untuk menghormati serta mematuhi orang tua. Nah, anak-anak, di samping dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 dan 24, ternyata hal ini juga disinggung dalam hadis riwayat Bukhari. Bisa dibuka ya bukunya halaman 131, bahwasanya amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Nah, kita identifikasi ya. Yang pertama, saya tulis dulu amalan yang dicintai oleh Allah. Yang pertama apa? Sholat pada waktunya. As-sholatu ala waqtiha. Nah, sholat pada waktunya. Kemudian yang kedua adalah berbakti kepada orang tua, birrul walidain. Yang ketiga apa? Yang ketiga jihad di jalan Allah. Jadi amal yang paling dicintai yang ketiga adalah jihad di jalan Allah.
Yang pertama adalah amalan apakah yang dicintai oleh Allah? Yang pertama adalah sholat pada waktunya. Sholat ini merupakan apa? Dalam Quran itu apa? Ibadah. Nah, amalan yang paling dicintai oleh Allah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, apa implikasinya? Apa pengaruhnya terhadap kita? Nah, kita bisa tarik di dalam Quran surat Ali Imran ayat 31. Bahwasanya katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya aku akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi orang yang dicintai oleh Allah, otomatis Allah juga akan mencintai hambanya dan menghapus dosa-dosanya. Nah, amalan apa sajakah itu? Nah, amalan yang pertama yaitu sholat tepat pada waktunya. Kemudian ternyata amalan yang dicintai oleh Allah itu mudah loh. Hanya kita bisa berbakti kepada orang tua. Dengan berbakti dengan orang tua, kita bisa terhapuskan dosa-dosa kita. Nah, kalau yang ketiga ada jihad fisabilillah. Nah, jihad fisabilillah ini ada loh kisahnya di buku kalian. Coba dibuka halaman 132. Nah, dikisahkan ada seorang laki-laki yang menghadap Nabi Muhammad SAW, lalu berkeinginan untuk berbaiat kepada Nabi serta ikut serta berjihad untuk mencari pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian orang tua itu kemudian ditanyalah, apakah kamu masih mempunyai orang tua yang masih hidup? Dijawabnya, iya, saya memiliki orang tua yang masih hidup. Nah, apa kemudian yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? Nah, Rasulullah itu menyuruh laki-laki itu untuk pulanglah kamu. Kalau kamu masih punya orang tua, uruslah orang tuamu. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya birrul walidain atau bakti terhadap orang tua ini posisinya nomor 2 daripada jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah ini juga termasuk amalan yang dicintai oleh Allah, tetapi posisinya itu lebih rendah daripada berbakti kepada orang tua. Jadi di dalam kisah tersebut dapat kita ambil bahwasanya birrul walidain atau bakti terhadap orang tua ini memiliki kedudukan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Bahkan di dalam Quran surah Al-Isra itu juga disebutkan setelah Allah memerintahkan hambanya untuk tidak menyembah kepada selain Allah. Setelah itu Allah juga memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Masya Allah, begitu Allah sangat memperhatikan orang tua kita agar kita senantiasa berbakti kepada orang tua kita. Ya, bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Jadi sangat besar ya peran orang tua di dalam kehidupan kita itu, bahkan kedudukannya sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena orang tua kita, terutama ibu kita, itu sangat bersusah payah, letih dalam mengandung kita, kemudian menyusui, menyapi, kemudian mendidik, dan sampai kita menjadi dewasa, orang tua masih sayang kepada kita. Sedangkan kita jangan sampai itu dalam merawat orang tua itu mengharap kematiannya. Itu jangan kebalikannya, ketika orang tua itu mengharapkan kehidupan kita, jangan sampai ketika orang tua kita tua nanti kita malah mengharap kematiannya. Jangan sampai ya. Nah, lalu bagaimana anak-anak dengan orang tua yang berbeda agama dengan kita? Misalnya salah satu di antara keduanya misalnya berbeda agama dengan kita. Kita beragama Islam, orang tua kita beragama Kristen misalnya. Nah, lalu bagaimana itu? Nah, di sini dijelaskan dalam Quran surah Luqman ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma
fitunya ma'rufah. Nah, artinya dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang engkau tidak ketahui, maka jangan kamu menaati mereka. Namun, nah ada namunnya ya. Namun pergaulilah mereka dengan cara yang baik di dunia ya. Pergauli mereka di dunia dengan cara yang baik. Nah, jadi di sini terdapat dua konteks ya. Yang pertama, jika orang tua kita itu berbeda dengan keyakinan, kita harus tetap yakin dengan keyakinan kita. Kita harus tetap berpegang teguh terhadap agama Allah. Nah, namun secara sosial kita tidak boleh mendurhakai orang tua kita. Jika orang tua meminta sesuatu, kita harus melaksanakannya. Kecuali dalam hal akidah. Jika orang tua kita meminta kita beribadah dengan cara beribadah mereka, maka kita harus menolaknya. Namun secara sosial kita harus tetap menghormatinya sebagai bakti kita kepada orang tua kita. Seperti itu ya. Oke. Nah, lalu gimana Bu kalau orang tuanya sudah meninggal? Nah, kalau orang tuanya sudah meninggal, masih ada banyak cara untuk menghormati orang tua kita. Masih banyak cara kita berbakti kepada orang tua. Bagaimana caranya? Yang pertama, anak-anak bisa mendoakan orang tua dan beramal soleh. Nah, yang kedua, anak-anak bisa memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa orang tua kita. Yang ketiga, anak-anak bisa menunaikan janji-janji yang dimiliki oleh orang tua serta memuliakan teman-teman terdekatnya. Nah, yang keempat, anak-anak bisa menjalin silaturahim dengan saudara-saudaranya. Jika yang meninggal itu ibu, berarti kita harus menjalin silaturahim dengan saudara-saudaranya ibu. Kemudian jika yang meninggal itu ayah, maka kita bisa menjalin silaturahim dengan keluarga-keluarga ayah, dengan saudara-saudara ayah. Jadi banyak sekali cara-cara untuk berbakti kepada orang tua. Hormat dan patuh kepada guru. Guru itu siapa? Guru adalah manusia yang memiliki ilmu. Seseorang yang alim, yang memiliki ilmu, yang mengetahui. Alim itu mengetahui ilmu. Nah, guru itu mendapatkan posisi tinggi juga di hadapan Allah. Nah, seorang yang alim, ulama, itu pasti memiliki rasa takut yang sangat besar terhadap Allah. Mengapa demikian? Karena semakin seorang itu alim, nah semakin besar pengetahuan yang dimiliki, maka semakin besar pula rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga implikasinya akan meningkat juga tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita bisa lihat ya di buku halaman, coba dibuka halaman 133. Halaman 133. Nah, bisa dibuka. Nah, ini sesuai dia dengan Quran surah Fatir ayat 28. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Ya, itu ya. Bisa dipahami? Oke. Nah, jadi anak-anak itu jangan sekali-kali mencela dan menghina guru. Meskipun kelihatannya guru itu tidak berkompeten di dalam bidangnya, kita tidak boleh berprasangka buruk. Kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap guru-guru kita. Misalnya dalam hal kecil ya, sesama teman bertanya, siapa gurumu? Siapa gurumu? Oh, guruku itu loh. Kok guru itu sih? Oh, ternyata guru itu kayak gini loh. Gak enak gitu. Itu kita nggak boleh mencela guru. Nah, kita harus tetap berprasangka baik. Nah, kita tidak boleh mencela guru. Kita harus tahu batasan-batasan kita sebagai guru dan menghormati guru-guru kita.
Nah, hak murid sebagai penuntut ilmu itu hanyalah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dari guru. Jadi hak kita sebagai murid itu adalah mendapatkan ilmu dari guru. Nah, adapun kewajiban kita sebagai murid yaitu menghormati guru. Nah, mudah kan? Hak kita mendapatkan ilmu, kewajiban kita menghormati guru. Jadi jangan sekali-kali anak-anak itu mencela guru-guru kita. Nah, jika kita kedapatan guru yang kurang enak misalnya, kita harus berhusnudzon. Kita ambil saja baik-baiknya, kita ambil ilmunya gitu. Yang buruk-buruk buang, jangan dipakai itu. Itu sebagai wujud hormat kita kepada guru dengan tidak mencela seperti itu. Nah, namun saya tekankan, saya garis bawahi bahwasanya jika kita kedapatan guru misalnya itu munafik itu maksudnya salah satu tandanya yaitu berdusta dalam berkata. Nah, apabila kita mendapatkan guru yang seperti itu, lebih baik tinggalkan, langsung tinggalkan saja. Kita cari guru yang lain tanpa menghina. Kita langsung mencari guru yang lain, kemudian kita menuntut ilmu. Jadi itu ya, kewajiban kita adalah menghormati guru. Jika guru tersebut itu merasa kurang maksimal dalam mengajar kita, kita ambil saja manfaat-manfaatnya dari ilmu beliau. Kemudian hal-hal yang tidak penting itu kita buang. Atau apabila kita kedapatan guru yang sekiranya itu dalam berkata itu berdusta atau disebut dengan tanda-tanda munafik, maka stop, kita hentikan, kita mencari guru yang lain saja dalam mencari ilmu. Seperti itu ya, bisa dipahami? Alhamdulillah. Bersama punya cerita terkait dengan hormat dan patuh kepada guru. Salah satunya yaitu menghormati dan tidak berprasangka buruk. Nah, suatu kisah ada imam mazhab fikih yaitu Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Syafi'i. Imam bin Hambal ini merupakan seorang murid dari Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu adalah guru, kemudian Imam Ahmad bin Hambal ini adalah seorang murid. Nah, Imam bin Hambal itu memiliki anak. Nah, dari kisah orang tuanya, anak tersebut itu mengetahui bahwasanya sang ayah sangat mengidolakan gurunya. Jadi anak itu tahu bahwasanya sang ayah Imam bin Hambal sangat mengidolakan Imam Syafi'i sebagai gurunya. Nah, suatu hari Imam bin Hambal ini mengundang Imam Syafi'i untuk menjamu di rumahnya. Nah, ketika Imam Syafi'i telah sampai di rumahnya, ketika makan malam, nah Imam Syafi'i itu makan sangat dengan lahap. Makan dengan sangat lahap dan banyak. Nah, anak itu bertanya-tanya, kenapa kok Imam Syafi'i makannya banyak? Padahal yang dia ketahui dari ayahnya itu Imam Syafi'i makannya sedikit. Nah, bertanya-tanyalah dia gitu. Nah, setelah makan selesai, Imam Syafi'i itu pergi ke kamar. Nah, yang anak itu ketahui Imam Syafi'i itu tidur, padahal bukan, ya. Nah, jadi semakin bertanya-tanya, akhirnya anak itu ingin tahu jadi apa sih yang dilakukan di malam hari gitu. Jadi anak itu rela tidak tidur untuk melihat aktivitas Imam Syafi'i di malam hari. Nah, ternyata anak tersebut tidak melihat Imam Syafi'i itu sholat malam, padahal ayahnya sholat malam gitu. Kok bisa muridnya sholat malam tapi kok gurunya tidak sholat malam? Kemudian seanak-anak juga tidak mengetahui, tidak melihat Imam Syafi'i itu berwudu untuk sholat subuh, juga tidak gitu. Nah, ternyata ketika diklarifikasi, nah Imam Syafi'i itu berkata kepada anaknya, dan Imam Syafi'i itu berkata kepada anaknya Imam bin Hambal bahwasanya mengapa kok pada waktu itu Imam Syafi'i itu makan sangat banyak. Nah, ya karena makanan yang dihidangkan oleh Imam bin Hambal itu adalah makanan yang secara halal dicari, kemudian diolah, dan itu adalah makanan orang-orang yang soleh. Kemudian karena makanan ini diperoleh dari orang yang soleh seperti Imam Ahmad bin Hambal ini, jadi Imam Syafi'i itu tidak ingin melewatkan kesempatan untuk mendapatkan berkah sebanyak-banyaknya, yaitu dengan cara makan selahap-lahapnya untuk menghargai Imam bin Hambal. Kemudian kenapa kok bisa Imam Syafi'i itu tidak bangun sholat malam? Nah, ternyata ada alasannya anak-anak. Jadi Imam Syafi'i itu ternyata sangat
Ternyata Imam Syafi'i itu sedang memikirkan problematika umat dan tidak sempat untuk melakukan sholat tahajud. Nah, Imam Syafi'i berpikiran bahwasanya kepentingan umat itu lebih utama daripada kepentingan pribadi. Jadi Imam Syafi'i itu sangat berpikir keras pada waktu itu untuk memikirkan solusi permasalahan umat. Jadi itu. Lalu kenapa kok bisa Imam Syafi'i itu tidak wudhu ketika sholat subuh? Nah, ternyata setelah diklarifikasi, ternyata Imam Syafi'i itu belum batal wudhunya dari Isya sampai ke subuh. Jadi beliau tidak melakukan wudhu lagi. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwasanya kita itu jangan mengambil kesimpulan di awal. Jangan mengambil kesimpulan di awal dari apa yang belum kita ketahui. Nah, alangkah baiknya kita itu berprasangka baik, atau paling tidak itu menanyakan, mengklarifikasi apa sih alasan dibalik itu. Jangan sampai kita itu membuat kesimpulan yang buruk, yang padahal kita itu belum tentu mengetahui secara mendalam terkait hal itu. Yang diketahui anak itu bahwasanya Imam Syafi'i kok makannya sangat lahap, kemudian padahal yang diketahuinya itu makannya sedikit. Kemudian kenapa kok Imam Syafi'i itu nggak sholat tahajud? Oh, ternyata Imam Syafi'i itu sedang memikirkan problematika umat. Oh, kenapa kok Imam Syafi'i kok nggak wudhu sholat subuh? Nah, ternyata wudhunya Imam Syafi'i sejak Isya itu belum batal sampai ke subuh itu. Nah, seperti itu. Jadi bisa jadikan teladan ya anak-anak. Nah, anak-anak, dari penjelasan ibu tadi terkait dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, hikmah apa sih yang dapat kita ambil? Yang pertama terkait dengan hormat dan patuh kepada orang tua. Seperti yang telah kita ketahui, telah kita pelajari bahwasanya terdapat banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis terkait dengan hormat dan patuh kepada orang tua. Jadi banyak sekali ya cara untuk berbakti kepada orang tua. Kalau kita melihat banyak imbalan yang Allah berikan kepada kita apabila kita berbakti kepada orang tua, salah satunya yaitu dimudahkan jalannya ke surga. Jadi kita jangan sampai bersikap sombong atas apa yang kita capai sampai saat ini. Itu semua tidak terlepas dari doa orang tua kita masing-masing. Jadi kita jangan berlagak sombong, apalagi mendurhakai orang tua kita. Kita jangan sampai melukai hatinya, bersikap kasar maupun tidak menghormati mereka sebagai orang tua kita. Berbakti kepada orang tua salah satu kebaikannya yaitu dapat memperlancar rezeki kita, dapat mempermudah perjalanan kita selama di dunia. Jadi jangan ragu-ragu dan jangan sungkan-sungkan, mari kita itu berbakti kepada orang tua mumpung masih ada ya. Nah, Meskipun sudah tiada, kita jangan berputus asa, kita masih bisa berbakti kepada orang tua. Caranya bagaimana? Mendoakan, meminta ampunan, dan menjalin silaturahim dengan kerabat-kerabat. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana dengan hikmah kita berbakti kepada guru? Nah, guru sebagai pemilik ilmu sudah sepatutnya kita itu menghormati dan patuh kepada guru, ya. Agar apa? Agar ilmu yang kita pelajari itu dapat bermanfaat dan barokah, dan kita diberikan kelancaran oleh Allah dalam menjalankan aktivitas, dalam menuntut ilmu seperti itu. Jadi kita tidak bisa memperoleh barokah ilmu dari guru apabila kita itu bersikap tidak baik terhadap guru. Jadi berhati-hatilah kepada orang tua terutama dan guru-guru kita. Dari pembelajaran kita hari ini dapat bersimpulkan bahwasanya banyak sekali ayat-ayat yang menegaskan terkait dengan pentingnya berbakti kepada orang tua dan guru. Nah, salah satunya yaitu dari tentang menghormati orang tua, yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 23-24. Kemudian ada Quran surat
Luqman ayat 14 sampai 15. Banyak sekali hadis-hadis juga yang terkait dengan hal itu. Kemudian juga ada terkait dengan guru. Salah satunya itu terkait dengan ketakutan para ulama ya. Semakin tinggi ilmu yang dimiliki, maka semakin besar pula rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita kok harus hormat dan patuh kepada orang tua dan guru? Karena mereka berdua. Karena sosok keduanya itu adalah sosok yang sangat berpengaruh terhadap diri kita. Jadi langkah kita itu selalu disertai oleh doa-doa orang tua, doa-doa guru kita. Jadi kemudahan hidup kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari ini tidak terlepas dari doa orang tua dan doa guru kita. Jadi jangan sampai kita itu berbuat kebalikannya, berbuat jahat, berkata kasar, berperilaku tidak sopan terhadap keduanya. Karena apa? Karena itu akan menghambat perjalanan hidup kita. Bisa jadi itu adalah salah satu penyebab kita itu susah mendapatkan rezeki misalnya. Nah, salah satu hikmah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru itu adalah dapat melapangkan rezeki kita, memudahkan jalan hidup kita, seperti itu ya. Nah, apa sih kiat-kiat kita untuk menghormati guru dan orang tua? Salah satunya yaitu dengan cara berperilaku sopan, ya. Berperilaku sopan, kemudian mendoakan, bersabar terhadap keadaan, dan selalu mengamalkan apa yang telah diajarkan. Seperti itu ya, Nana. Nah, lalu apa tugasnya hari ini? Nah, tugasnya hari ini itu anak-anak mengidentifikasi. Jadi tugasnya tidak banyak ya hari ini, hanya mengidentifikasi. Nah, Bu Risma ambil satu surat, yaitu terkait dengan Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Kemudian diidentifikasi sikap perilaku. Jadi Risma itu ingin anak-anak mengidentifikasi sikap perilaku dari Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24, kemudian Quran surah Al-Luqman, jadi Quran surah Luqman ayat 14 sampai 15. Diambil sikap perilaku. Kemudian terkait dengan guru, Risma ingin anak-anak mengambil sikap dari kisah Imam bin Hanbal dan gurunya Imam Syafi'i yang telah Risma jelaskan tadi. Hanya mengambil sikap saja, tidak sampai menceritakan, hanya mengambil sikapnya saja. Insya Allah anak-anak jika mendengarkan penjelasan dari Bu Risma, insya Allah paham dan mengetahui apa sih sikap yang harus kita ambil dari dalil maupun dari kisah yang Ibu tugaskan tadi. Bisa dipahami ya? Oke anak-anak, tibalah kita di penghujung pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang telah kita pelajari dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Selamat istirahat, selamat mengerjakan tugas dari Bu Risma, tetap jaga imun dan iman selama pandemi COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.